Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama karduk.com. Pada video kali ini kami akan menyampaikan kabar terbaru yang datang dari Mendagri untuk para tenaga honorer terkait dengan gaji tenaga honorer yang mengabdi atau masa kerja kurang dari 2 tahun, yaitu Mendagri atau Kemendagri larang pemerintah merekrut non-ASN mulai 2025. Inilah aturan terbaru gaji tenaga honorer dengan masa kerja di bawah 2 tahun. Tapi sebelum kami lanjutkan, bagi rekan-rekan yang baru menemukan channel ini, tekan like dan subscribe-nya, dan juga tekan lonceng notifikasinya supaya nanti bisa mengetahui informasi terbaru terkait dengan nasib dan kesejahteraan tenaga honorer di tahun 2025. Sekarang mari kita simak dan cermati penjelasan yang ada di video ini supaya nanti tidak gagal paham. Pemerintah terus memperjelas kebijakan terkait tenaga honorer, khususnya bagi mereka yang memiliki masa kerja kurang dari 2 tahun. Seiring dengan implementasi Undang-Undang Aparatur Sipil Negara atau ASN 2023, status tenaga honorer menjadi perhatian utama. Hal tersebut mengingat hanya ada 2 kategori pegawai yang diakui dalam instansi pemerintahan. 2 kategori itu adalah pegawai negeri sipil atau PNS dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K. Selanjutnya, terkait nasib tenaga honorer dengan masa kerja di bawah 2 tahun. Keberlangsungan kerja tenaga honorer dengan masa kerja kurang dari 2 tahun kini berada dalam ketidakpastian. Bukannya mendapatkan peluang diangkat menjadi P3K, mereka justru terancam pemutusan hubungan kerja atau PHK. Hal ini sesuai dengan amanat Undang-Undang ASN tahun 2023 yang melarang perekrutan tenaga honorer di instansi pemerintah untuk mengisi jabatan ASN. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi atau Menpan RB telah menegaskan bahwa tenaga honorer dengan masa kerja di bawah 2 tahun tidak diperkenankan mengikuti seleksi P3K tahun 2024. Dengan demikian, hanya tenaga honorer yang telah mengikuti proses seleksi hingga tuntas yang berkesempatan diangkat menjadi P3K. Selanjutnya, pengecualian untuk jabatan tertentu. Meskipun kebijakan tersebut berlaku secara umum, beberapa pemerintah daerah masih merekrut tenaga honorer untuk posisi tertentu yang dianggap sangat dibutuhkan. Jabatan tersebut antara lain yaitu: yang pertama, tenaga honorer di bidang pendidikan atau guru, kemudian tenaga honorer bidang kesehatan atau nakes. Namun, pengangkatan tenaga honorer ini tetap harus mengikuti regulasi yang berlaku, terutama dalam hal pendanaan gaji.
Selanjutnya, terkait aturan terbaru pemberian gaji untuk tenaga honorer. Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian telah mengeluarkan surat edaran terbaru pada 14 Februari tahun 2025. Dalam surat tersebut ditegaskan bahwa jika ada pengangkatan pegawai non-ASN yang tidak sesuai dengan ketentuan perundang-undangan, maka pemerintah daerah tidak diperbolehkan mengalokasikan anggaran untuk membayar gaji mereka. Selain tenaga honorer dengan masa kerja di bawah 2 tahun, ancaman PHK juga mengintai. Yang pertama, tenaga honorer berusia di atas 58 tahun, kemudian tenaga honorer yang tidak memiliki ijazah. Mendagri juga melarang merekrut tenaga honorer berdasarkan payung hukum Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara atau ASN. Diketahui, kebijakan ini menegaskan komitmen pemerintah dalam menata sistem kepegawaian di instansi pemerintahan. Tenaga honorer yang tidak memenuhi syarat untuk diangkat sebagai P3K perlu mencari alternatif lain guna memastikan keberlanjutan karir mereka. Oleh karena itu, penting bagi tenaga honorer untuk terus memantau perkembangan terbaru terkait regulasi kepegawaian. Nah, demikian tadi informasi yang dapat kami sampaikan, informasi terbaru yang datang dari Kemendagri untuk para tenaga honorer, khususnya bagi tenaga honorer yang telah memiliki atau yang baru memiliki masa kerja kurang dari 2 tahun. Terkait dengan nasib dan kesejahteraannya di tahun 2025 ini, yaitu Kemendagri atau Kementerian Dalam Negeri telah melarang pemerintah merekrut non-ASN mulai tahun 2025 ini. Inilah aturan terbaru terkait gaji tenaga honorer dengan masa kerja di bawah 2 tahun atau belum 2 tahun. Semoga informasi ini dapat bermanfaat bagi rekan-rekan tenaga honorer semuanya. Di akhir video, kami mengucapkan banyak terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.